saya? Kok saya tuh mau tidur di tempat kamu tidur sama perempuan itu? Jangan berpikir yang bukan-bukan. Mas, jangan pikir yang bukan-bukan. Kamu pikir saya bodoh? Shh, jangan teriak-teriak. Ada Kelvin. Kenapa? Kamu takut sama anak kamu sendiri? Kamu mau ceritanya sebenarnya? Amelia pernah ke sini. Pernah tinggal di rumah ini. Terus? Waktu Amelia tinggal di sini, saya nggak tinggal di sini. Oh, berarti waktu kamu masih di rumah, sementara saya tunggu-tunggu kamu pulang malam, kamu tuh lagi berduaan di sini. Asari, tunggu. Nggak apa-apa, semuanya kan udah kejadian. Saya cuma nggak mau ada sisa-sisa bau yang saya nggak suka. Astari, saya mau kamu menerima kenyataan tanpa prasangka apa-apa. Kalau kenyataannya A, tolong diterima sebagai A. Jangan kenyataan A kamu tafsirkan sebagai B. Saya udah tahu, saya udah hafal. Segala A, B, C, D-nya kamu lengkap sama penjelasan-penjelasannya. Tapi kan, kamu pikir saya ini apa? Saya bukan robot. Saya kan nggak bilang begitu. Beri saya kesempatan. Supaya saya bisa bersikap jujur, terbuka. Tapi kesempatan itu nggak mungkin datang. Selama kamu punya pikiran, bersikeras, dan punya tafsir sendiri. Jadi kamu mau saya punya pandangan lain atau tafsiran lain tentang kamu? Iya. Selama saya dengar cerita-cerita itu dari mulut kamu, jangan kamu harap saya bisa punya pandangan lain atau tafsiran-tafsiran lain. Mau kamu apa sih? Saya mau ketemu sama perempuan yang namanya Amelia itu. Yondre, Kenapa sih? Kamu ketemu Pak Has dalam? kamu bohong. Kamu bilang Paan sendirian. Loh, iya sendiri. Enggak, Paan berdua sama istrinya di dalam. Masa sih ada orang lain emangnya? Iya, dia sama istrinya. Dia lagi ngomongin mama. Ngomongin mama gimana? Dia ngomongin mama macem-macem. Dia bilang mama penyakit lah. Pokoknya jelek-jelek. Kiki nggak mau kesini lagi. Kiki mau pulang, Yondre. Hei Om, sorry tunggu. Wah, cantiknya kamu. Bas. Kamu kenapa kok mendadak manggil saya kemari? Hah? Ya belakangan ini saya kok ngerasa ada yang ngikutin saya terus ya. Restoran. Kolam renang, lapangan golf, di mana aja. Lan, saya mau ngomong sama om saya dulu ya. Nanti kamu kesini lagi kira-kira jam 10. Bas. Kamu sekarang harus ekstra hati-hati. Kamu sendiri tadi bilang kan, ngerasa dibuntutin sama orang. Nah, kamu kok malah ngambil perempuan sembarangan begituan? Mau tahu kabar apa yang saya dengar kemarin dari Semarang? Kabar apa, Om? Bulan lalu, Pak D. Atmojo itu diberhentikan dengan secara tidak hormat loh, Bas. Hah? Nah, makanya saya buru-buru pengen ketemu kamu, mau ngasih tahu masalah ini. Sekarang tuh, kamu benar-benar buron loh, Bas. Dan nggak ada lagi yang bisa ngelindungi kamu. Soalnya, begitu Pak D. Atmojo diganti, semua kasus-kasus yang dulu pernah dipetieskan itu bakalan dibongkar lagi. Termasuk kasus kamu. Jelas kamu? Gini aja, Bas. Saya pikir sebaiknya kamu segera balik ke Jawa. Bantu-bantu ngawasi peternakan saya di Ungaran, kek. Lagian itu kan juga peternakan kamu. Wong sebagian modalnya juga dari kamu. Di dusun itu sepi, jauh dari keramaian kota. Saya pikir cocok buat kamu, Bas. Dusun sepi.
Setelah saya punya simpanan miliaran, saya harus balik lagi ke dusun sepi. Loh, kamu nggak mau hidup tentram, Bas? Hah? Dusun bukannya tentram, tapi nggak ada apa-apanya. Di dusun saya mau main apa? Main remi sama kartu gaple. Di sini enak, semuanya serba gampang. Kamu lihat cewek barusan? Secantik itu saya bisa dapetin kurang dari 5 menit. Selamat sore. Sorry, Pak. Betul dengan saudara Baskoro? Betul. Kami dari Polres Jakarta Utara mau menyampaikan surat penahanan untuk saudara. Bawa keluar. Selamat siang, Mbak. Siang, Mas. Bisa ketemu dengan Pak Hans ya? Oh, sebentar. Halo, Pak Tomo ada tamu. siapa sih? Oh ya. Dari siapa, Mbak? Dari Kiki. Oh, dari Kiki, Pak. Oh, suruh masuk. Silakan masuk, Mbak. Mas. Kalian kok tahu kantor saya di sini? Loh, kan kita sama-sama mata-mata, Om. Ah, Kiki bosen nungguin kabar dari Pak Hans. Kabar apa sih? Katanya Pak Hans mau ketemuin Kiki sama Mama. Bahas, nggak peluk ah. Takutnya ketagihan. Ki, apa kabar sih, Ki? Ki udah kawin ya, Ki? Udah punya anak 5. Najis deh, udah berubah deh. Kiki! Mah! Kiki, kamu kemana aja sih, sayang? Aduh, Mama kangen sekali. Ki juga kangen, Ma. Kamu kerja di mana sih? Aduh, Mama susah nyari kamu. Kiki. Mama kangen, Ki. Mah, ceritanya panjang banget. Ntar aja deh Kiki ceritain. Kiki. Ki. Kamu sehat-sehat aja kan? Nah, lihat Kiki gimana? Sakit? Enggak kan? Mama cuma takut kamu makin kurus. Tapi kenyataannya malah tambah cantik. Kiki udah pinter dandan lagi. Iya dong, Ma. Masa mamanya punya salon gini, anaknya nggak bisa dandan? Kamu udah punya pacar ya? Anaknya ada. Tunggu di luar. Ma, yuk Kiki kenalin yuk. Tuh orangnya, Ma. Andre, Mama. Ma, kenalin Ma, Andre. Malam, Tante. Malam. Kok di luar aja sih? Masuk yuk. Nggak usah, Tante. Saya tunggu sini aja. Makasih, nggak apa-apa kok. Kamu mau nginep di rumah Mama kan, Ki? Iya, tapi Kiki mau pulang dulu, Ma. Mau ambil baju buat ganti besok, ya. Mau dianterin Andre sekalian? Mama lagi banyak tamu, ya. Mama sebenarnya masih mau ngobrol sama kamu. Tapi nggak enak, ada Pak Hastomo. Jadi saya masih pergi dari sini. Mas. Saya nggak lama kok. Yang penting saya udah tepati janji saya. Kalian udah ketemu. Ceritain aja semua sama Kiki. Saya kira Kiki udah cukup dewasa untuk dengar penjelasan kamu. Benar kan, Ki? Hai, As. Kelvin mana? Saya titipin di rumahnya Melisa. Kenapa? Saya pikir kalau kamu datang kan kita bisa langsung pergi. Kemana? Ke tempat Amelia. Kamu kan udah janji
mau nemuin saya sama dia. Apa menurut kamu itu perlu sekali? Apa itu nggak perlu? Nah, saya cuma takut keadaan kita yang sudah baik ini tiba-tiba jadi kacau lagi. Keadaan yang baik, yang kayak gimana sih? Menurut kamu keadaan kita nggak lebih baik? Kita sudah serumah, kumpul lagi. Dengan Aldi juga sudah baikan. Yang perlu kita pikirkan sekarang cuma satu. Sengketa soal rumah kita. Iya kan? Kalau saya menemui Amelia, kenapa kamu khawatir kalau keadaan kita jadi kacau? Nah, saya ibaratkan kondisi kita ini seperti air yang sudah tenang. Apakah perlu kita buktikan kalau air tadi tenang dengan hanya kita lihat saja atau dengan sentuhan jari kita? Karena dengan sedikit saja sentuhan jari kita, air yang sudah tenang tadi akan jadi kacau lagi. Ya kalau begitu kan berarti kondisi kita rapuh. Mestinya kita jadi batu karang. Walaupun badai datang, kita tetap kokoh. Iya kan? Atau memang keadaan kita kamu anggap rapuh? Karena ternyata kamu belum selesai sama Amelia. Lestari. Udah, kamu nggak usah ngarang-ngarang cerita lagi. Sebelum saya berangkat ke Bandung, Aldi ngelihat kamu di depan salon sama perempuan dengan mata kepalanya sendiri. Apa perempuan itu namanya Amelia? Atau perempuan lain? Ya, itu Amelia. Jadi, benar kan? Kamu belum lepas sama Amelia? Gimana kalau saya mandi dulu supaya lebih enak ngomongnya? Ya? Ma, kok Mama ninggalin Pak Han sih waktu itu? Padahal kan Pak Han sudah mau tanggung jawab buat nikahin Mama. Kalau soal Pak Han sejodohin sama orang lain, Kiki rasa bukan alasan deh. Ki, waktu itu Mama nggak mau Pak Hans terombang-ambing antara dua pilihan. Itu kan kalau dilihat dari kepentingan keluarganya Pak Hans. Kalau dilihat dari kepentingan Mama, apa Mama nganggap hubungan kayak gitu biasa-biasa aja? Kok kamu jadi pikiran kayak gitu? Ya iya, kalau Mama nganggap hubungan kayak gitu istimewa, harusnya Mama dong yang ngotot minta dinikahin sama Pak Hans. Bukannya Pak Hans malah inisiatif buat nikahin Mama. Ki, kenapa kita enggak usah diskusiin hal yang kayak gini, oke? Mama rasa lebih baik kita melihat kejadian yang sudah terjadi adalah sebagai takdir yang nggak bisa dirubah lagi. Kiki bukannya mau ngubah takdir, Ma. Kiki tahu takdir nggak bisa dirubah. Kiki cuma pengen ngubah nasib Kiki. Nasib yang mana lagi? Mestinya kamu kan udah bersyukur. Walaupun kamu lahir dari keluarga yang enggak utuh, tapi kamu masih bisa hidup berkecukupan. Cuma segitu aja. Terus mau apa lagi? Ki pengen punya papa, Ma. Ki pengen manggil Pak Hans tuh papa. Tanpa ada perasaan bersalah. Jangan mimpi, Kiki. Pak Hans itu sudah punya istri dan anak. Jangan dong kita ganggu keluarga mereka. Malah Mama punya rencana untuk cari tempat lain supaya Pak Hans nggak tahu. Kok Mama jadi punya rencana jahat kayak gitu sih? Kiki memang nggak bisa ngarepin apa-apa dari Mama. Ki, ada yang sangat penting yang belum pernah saya ceritakan ke kamu. Tapi saya minta supaya kamu melihat masalah hubungan saya dengan Amelia secara jernih. Ada dua sebab kenapa saya bisa dekat dengan Amelia. Pertama, sejak ketemu lagi dengan dia beberapa bulan yang lalu, ya pada mulanya ada kepinginan untuk nostalgia. Juga kesadaran untuk berbuat sesuatu karena sikap suaminya yang begitu kasar.
Tapi lama-lama saya juga sadar saya punya keluarga. Jadi nggak mungkin hubungan kita bisa berkembang lebih dari persahabatan. Dia juga selalu mencegah saya untuk berbuat terlalu jauh. Dan demi Tuhan, dari pertemuan sampai sekarang, nggak pernah terjadi apa-apa yang bisa dikatakan serius. Benar. Mudah-mudahan aja saya bisa percaya. Tanpa maksud membela diri. Terus terang, As, sikap kamu waktu itu begitu egois. Kamu stop deh. Ngelempar kesalahan sama orang lain. Ya. Ini serius. Ini serius. Kalau waktu itu kamu tidak ngusir saya dari rumah itu, tentu hubungan kita nggak akan separah ini, ya kan? Ini pelajaran cuma buat kita berdua. Kalau hubungan kita mau langgeng selama-lamanya, perlu kamu ketahui, As, laki-laki tidak pernah bisa dikalahkan. Dia hanya bisa dihancurkan. Dan senjata wanita itu kelembutan, bukan kekerasan. Saya bersikap seperti waktu itu. Karena saya pikir, bagaimanapun saya bersikap, kamu akan tetap sama Amelia. Terus, yang kedua? Sewaktu saya pacaran dengan Amelia, terjadi hubungan yang terlalu jauh. Hanya sekali. Tapi dari kejadian itu, saya mau menikahinya. Dia keburu menghilang. Menghilang selama 20 tahun. Setelah pertemuan kami yang secara nggak sengaja beberapa bulan yang lalu, saya baru tahu kalau dia punya anak bernama Kiki. Dan Kiki itu adalah hasil hubungan saya dan Amelia. Asari. Asari. Nah, anak kolong. Semalam kemana? Kok baru pulang? Kamu diantar siapa, Vin? Supirnya Tante Melisa. Kamu kok nggak sekolah? Bolos ya? Sekarang kan hari Minggu, Pak. Oh iya. Bapak kok tidur sini sih, Pak? Papa ketiduran. Mama nggak bangunin. Habis kasihan kan, papanya capek. Tapi, Papa nggak mau cerai kan? Ngomong apa sih kamu? Oh iya, Papa belum Kevin ceritain ya, Pak. Itu loh, Ma. Yang di rumah Tante Melisa. Gini, Papa sama mamanya teman Calvin itu suka berantem. Terusnya diem-dieman. Terusnya tidur di rumah tamu gini, kayak Papa. Besoknya lagi, papanya tidur di rumah temennya. Besoknya lagi, nggak tahu udah tidur di mana. Terusnya, papanya cerai deh sama mamanya teman Calvin itu. Nggak usah diomongin lagi ya. Emangnya kenapa, Pak? Hus, pokoknya nggak boleh. Itu aja marah. Ntar kalau udah cerai beneran, jangan salahin Calvin ya. Ngomong apa sih kamu ini? Kalau misalnya kapan gitu ya, pas kamu mau nikah,
kamu bakalan undang orang tua kamu nggak? Ya iyalah. Yang pasti ibu akan saya undang. Bapak pasti saya undang juga. Itu juga kalau saya tahu alamatnya. Karena saya nggak tahu persis alamatnya sih, Ki. Nggak enak ya kalau punya orang tua tinggalin misah-misah kayak gitu ya? Ya mau nggak mau. Mereka orang tua kita sih. Emangnya kamu nggak pernah komunikasi sama mereka sama sekali? Boleh dibilang gitu. Tapi lebih enak kamu kok. Kamu masih punya seorang ayah yang nyayangin kamu. Mimpi. Kenapa harus mimpi, Ki? Ya, kamu sendiri kan tahu, Andre. Kalau Kiki nggak mungkin minta diaku-aku sama Pak Hans. Kalau Kiki tuh anaknya. Kenapa enggak kalau kamu emang berhak? Iya, tapi dia tuh kan punya anak, punya istri. Belum tentu dia tuh cerita sama anak sama istrinya tentang Kiki. Kayaknya kamu salah deh, Ki, kalau kamu minta sama Pak Hans. Terus? Gini, Ki. Kalau kamu ingin memiliki sesuatu, gimana caranya? Kamu harus minta sama yang punya, ya kan? Nah, Pak Hans ini milik siapa sekarang? Milik istri dan anak-anaknya, ya kan? Jadi, kalau kamu ingin memiliki Pak Hans juga, kamu harus minta sama istri dan anaknya. Maksud kamu? Ya, gini, kamu temuin istrinya Pak Hans. Kamu ngomong baik-baik. Ya, urusan dia mau nerima kamu apa enggak, urusan nanti. Yang penting kamu udah usaha, ya kan? Nggak mungkin. Kenapa harus nggak mungkin? Ma? Mama? Ma? Ma? Tasya pergi dulu ya, Ma. Kamu mau kemana? Ke pesta pernikahan teman. Malam-malam begini? Iya. Besok pagi juga udah pulang kok. Ada Mama. Tasya? 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 Pokoknya Mama tungguin aja. Besok pagi Tasya pasti pulang. Tasya! Tunggu! Asal kamu sering mendoakan Tasya, saya rasa kamu bisa tenang lagi, As. Justru itu, Mel. Tiap malam saya doa. Saya heran juga kok saya bisa mimpi kayak gitu. Kayaknya semuanya jelas banget gitu, kayak kenyataan. Tasya itu ngomong ke saya, besok pagi Tasya akan pulang, Ma. Sayang, saya itu cuma bisa bikin kue. Saya buta tentang tafsir mimpi, As. Iya, saya tahu, Mel. Tapi yang tadi itu loh, bener-bener, As. Saya tidak setuju sekali kalau kamu bersikap keras terus pada Hastomo. Barangkali kamu sekarang harus sudah bisa menghargai kejujuran Hastomo. Dia itu bercerita pada kamu, berterus terang pada kamu, itu memerlukan kekuatan batin sampai dia bisa bercerita sama kamu. Justru itu lagi, Mel. Masalahnya, saya tuh gimana ya? Saya nggak percaya kalau dia tuh bisa benar-benar jujur. Saya tahu, tapi begini, As. Kalau apa yang diceritakan Hastomo itu kejadiannya benar, berarti bukan Hastomo dong yang meninggalkan tanggung jawab. Bisa dibilang dia yang ditinggalin.
Saya rasa Hastomo tidak akan pernah merasa kehadiran anak itu merupakan suatu aib. Justru sebaliknya, Hastomo akan menganggap anak itu anak kandung dan yang berhak mendapatkan kasih sayang. Tapi kan Mel, masalahnya sekarang ada pada kamu, As. Hastomo harus berhati-hati menjaga perasaan kamu. Tapi ya itu tadi, apapun sikap kamu, Hastomo akan tetap menganggap anak itu anak kandung. Kalau kamu bersikap keras dan menentang terus, dia akan mencuri-curi buat ketemu anak itu dan selalu membohongi kamu. Menurut saya hal ini kan gak benar. Ada orang, Ma. Adik ini siapa? Bener ini rumahnya Pak Hastomo? Iya benar. Ibu Hastomonya ada? Saya sendiri. Saya Kiki. Kiki nggak mau nuntut macem-macem. Kiki cuma pengen ibu nggak keberatan kalau Kiki manggil Pak Hans, Papa. Pokoknya Mama tungguin aja. Besok pagi Tasya pasti pulang. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Pak. Apakah betul di sini rumahnya Pak Hastomo? Betul. Kami dari kepolisian. Apakah Ibu dan Bapak di sini mempunyai menantu yang bernama Baskoro? Iya, betul. Baskoro saat ini kami tahan di kantor kami. Oh, jadi udah ketangkep, Pak? Sudah, Bu. Malahan siang ini rencananya akan dikirim ke Semarang. Dan lewat pengacaranya, dia minta sebelum dikirim ke sana, ingin bertemu dengan Bapak dan Ibu untuk bersama-sama ziarah ke makam istrinya. Hari ini juga? Sekarang juga, Bu, bersama-sama dengan kami. Maafin saya, Tante. Om. Mundur semua! Mundur! Jangan ambil senjata. Mundur! Sudah lama saya mimpi jadi kaya. Dan impian saya terwujud melalui keluarga Hastomo.
Banyak kejahatan yang saya buat. Tapi kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Perbuatan saya terhadap Tesya. Hari ini kemanusiaan saya terbuka, Om. Ternyata saya manusia biadab. Saya manusia kalah. Saya nggak layak hidup. Maafkan saya, Om. Tante. Bas. Tesya. Mas, di rumah ada yang nungguin Mas. Siapa? Kiki. Pa. Kak Kiki biar tinggal sini aja ya, Ma ya. Supaya Calvin ada teman. Kak Kiki juga sayang Calvin, Ma ya. Ya, Ma ya? Iya. Jadi Calvin mesti sayang makan, ya? Udah biarin, nggak apa-apa deh. Kiki main sama Kevin aja. Bu, ada tamu katanya mau gunting rambut sama ibu. Siapa? Kamu nggak bilang deh kalau ibu lagi sakit. Katanya sih langganan lama. Tapi Eka kayaknya nggak pernah lihat tuh, Bu. Eka udah bilang ibu sedang sakit. Tapi dia ngotot, maksa mau ketemu sama ibu. Malah tadi dia mau ikut naik. Katanya sih mau besok ibu. Eka jadi bingung, Bu. Tuh dia lagi nunggu di bawah tuh, Bu. Ibu mau gunting rambut? Iya. Biasanya sama siapa, Bu? Ini Ibu Amelia. Iya. Saya udah lama sekali mau datang ke sini minta digunting sama Ibu Amelia. Suami saya juga fanatik sekali sama salon di sini. Oh iya. Siapa suami ibu? Hastomo. Kita bisa bicara empat mata? Kalau Mas Hans bilang begitu ke ibu, berarti dia sudah cerita yang sebenarnya.
Saya nggak pernah berpikir untuk menikah dengan Mas Hasto. Apalagi kalau itu harus merusak rumah tangganya. Mas Hans memang pernah menjadi bagian dari masa lalu saya, tapi bukan masa depan saya. Bagaimana dengan Kiki? Apa dia juga bagian masa lalu? Kalau Kiki jelas adalah masa depan saya, Bu. Apa Ibu Amelia membiarkan Kiki hidup tanpa ayah? Seperti yang barusan saya bilang ke Ibu, saya nggak mungkin menikah dengan Mas Hasto. Dan Ibu Amelia juga nggak mau Kiki itu punya seorang ayah. Menurut saya, Kiki itu anak yang baik. Sangat baik. Dia juga berani. Beberapa hari yang lalu, dia datang menemui saya. Kiki ke rumah Ibu? Tujuannya supaya saya bersedia membiarkan dia memanggil Hastomo dengan sebutan Papa. Ya, oleh sebab itu, saya menemui Ibu Amelia untuk membicarakan masalah ini antara Kiki dan Hastomo. Bagaimana Kiki bisa resmi menjadi anak dari Hastomo dan keinginan Hastomo juga untuk menjadi ayah dari Kiki. Tentu kita nggak bisa mulai kalau Ibu Amelia keberatan untuk Kiki punya seorang ayah. Oh, enggak, Bu. Saya nggak mungkin sejahat itu. Keinginan saya memang besar. Tapi saya nggak mau meminta-minta pada Mas Hasto. Saya tahu. Oleh sebab itu, saya memberikan kepada Ibu Amelia tanpa Ibu Amelia harus meminta-minta kepada Hastomo. Dan saya berharap Ibu Amelia bisa menerimanya. Tolong jaga Kiki ya, Bu. Dengan mas kawin, seperangkat peralatan sholat, dan uang sebesar 100.000 tunai. Saya terima nikahnya Kiki binti Hastomo dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan uang 100.000 rupiah tunai. Selamat ya, Ki. Dukun-dukun ya. Makasih, Pak. Tapi kenapa Mama nggak datang? Mama
selamat atas pernikahan kamu, Kiki. Hanya kebahagiaan seorang anak yang bisa membuat seorang ibu berbahagia. Sengaja Mama siapkan surat ini sebab Mama merasa tak akan sampai hati merusak hari bahagia kamu bersama Andre dan keluarga Hastomo yang begitu menyayangi kamu. Maafkan kesalahan Mama kalau kamu masih sudi memaafkannya. Tapi satu hal yang ingin Mama minta, jangan anggap Mama kupu-kupu malam yang menjijikan. Mama mungkin sejenis kupu-kupu kertas yang seolah penuh keyakinan diri, tapi sebenarnya rapuh dan tak berdaya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.